wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabat Anas Tahir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan terhadap video Syekh Shaleh Fauzan, Grandmaster atau guru kebanggaannya orang Salafi Wahabi, dan yang satunya adalah Syekh Uthman Khamis, yang juga sama-sama Syekh kebanggaan orang Salafi Wahabi. Dalam videonya, dua Syekh ini menarasikan bahwasanya yang pertama, kata Syekh Shaleh Fauzan, telah melafatkan niat itu la yajuz. Kama qala Syekh Shaleh Fauzan, at-talaffuz bin niyat, an-niyatus shaum wa niyatus salat wa ghairiha wa la yajuz, tidak boleh katanya. Yang kedua, menurut Syekh Uthman, kata Syekh Uthman ini, pelafatan niat itu tidak datang dari ulama salaf manapun, atau bahkan dari Rasulullah, sahabat, tabi'in tidak datang. Apakah benar demikian? Berarti selama ini kita beribadah itu salah tanpa dalil, begitu. Untuk lebih jelasnya, kita sama-sama menyimak video daripada dua Syekh Soleh, daripada dua Syekh Salafi, yaitu Syekh Shaleh Fauzan dan Syekh Uthman Khamis. وهل يجوز أن أتلفظ بها فأقول أصوم غدا أو لا، ما يجوز التلفظ بالنية، لأن هذا شيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم إني نويت الصيام أو نويت الصلاة أو نويت كذا وكذا، هذا لم يرد. الله جل وعلا قال: لا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله بكل شيء عليم. النية بالقلب ولا يتلفظ بها. ما في شيء اسمه نويت أن أصوم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، ولا مرة قال نويت أن أصوم، ولا نقل عنه الصحابة رضي الله عنهم، ولا نقل عن أحد من الصحابة أو من التابعين أو أتباع التابعين أنه قال نويت أن أصوم، ولا نقل عن أحد من أهل العلم السابقين من الأئمة الأربعة وغيرهم أنه قال من أراد أن يصوم فعليه أن يقول نويت أن أصوم، أبدا. وإنما النية محلها القلب. أنتم الآن لو باكر رمضان بتصومون، بس هذه النية خلاص يكفي. النية محلها القلب، يعني الإنسان يدري أن غدا رمضان وهو سيصوم، هذه النية بدون. Setelah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan video dari dua Syekh Salafi Wahabi ini, cukup jelas narasinya bahwa melafatkan niat, mau itu niat puasa, nawaitu shauma ghadin, atau niat sholat, atau niat haji dan lain sebagainya, itu la yajuzu, tidak boleh, kata Syekh Shaleh Fauzan. Kenapa? Allah tidak usah diberitahu tentang agama kalian. Iya Syekh, sodaktah. Allah tidak perlu dikasih tahu tentang agama kita. Innallaha sami'un basir dalam Al-Quran. Allah itu maha mendengar. Kawan-kawan, Allah itu maha mendengar, tidak usah diberitahu. Terus untuk apa kita melafatkan niat? Bukan untuk memberitahu Allah. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Liyusa'idal lisanu al-qalbah, dalam kitab Al-Um. Melafatkan niat itu untuk membantu hati, agar lisan ini bisa menolong hati, memantapkan hati ketika berniat. Yang kedua, kata Syekh Utsman, ini tidak lam yarid dari ulama salaf, dari salafun salih tidak datang. Benarkah demikian? Mari kita buktikan. Kita jangan hanya bernarasi. Kalau kita hanya bernarasi, menyampaikan asumsi kita, menurut saya tidak boleh, ini tidak boleh, jadi begini, tidak. Kita tidak boleh seperti itu. Kita bukan mujtahid, kita bukan tarafnya. Kita kasih saja dalilnya di kitab apa, sampaikan dalilnya seperti apa. Yang pertama, untuk menanggapi pernyataan Syekh Shaleh Fauzan, apakah memang tidak boleh? Kenapa Syekh Shaleh Fauzan tidak mengatakan tidak boleh? Karena pengambilan istinbat hukumnya orang Salafi Wahabi itu hanya dua. Satu Al-Quran, dua hadis. Ijma, qiyas tidak mau mereka. Tidak menerima mereka. Kenapa? Karena mereka pengikut Nabi katanya.
entah ikut siapa. Kalaulah ikut Albani, ikut Bin Bas, ikut Utsaimin, mereka Albani ikut siapa? Jadi tidak tahu. Intinya katanya mereka pengikut salaf. Salaf yang mana tidak tahu. Yang namanya salaf itu biasanya, yang namanya salaf itu adalah 3 generasi pertama itu salaf. Mereka menolak pendapat salaf, mereka tolak. Yaitu salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i. Ditolak. Tapi pengikut salaf. Salaf yang mana, Syekh? Aina huwa salaf? Mana salafnya di mana? Mereka tidak mau dalil kias, tapi kadang-kadang mereka dalil kias itu dipakai. Satu contoh. Mengharamkan rokok. Ini menurut salafi rokok itu haram. Haram, pokoknya tidak boleh tawar-tawar lagi. Haram. Kalau ditanya dalilnya di mana, di Quran ada? Tidak ada. Di hadis ada? Tidak ada. Akhirnya mereka pakai kias. Itu. Atau ketika mereka ditanya dalilnya celana cingkrang. Pernahkah Nabi pakai celana cingkrang? Mereka tidak akan menemukan dalil celana cingkrang. Akhirnya mereka pakai juga dalil kias. Karena yang isbal itu kalau tidak surban ya jubah atau imamah. Akhirnya mereka pakai dalil kias juga. Jadi mereka itu taqiyahnya itu kuat. Taqiyahnya Salafi Wahabi itu kuat. Seperti Syiah saja. Syiah itu kan bertaqiyahnya luar biasa. Ya kurang lebih lah Salafi itu seperti itu. Taqiyah. Terlepas dari itu semua, kalaulah Salafi Wahabi tidak melafadzkan niat, monggo silahkan. Kami pun juga mengetahui dalilnya. Kami pun juga faham kalau niat itu an-niyatu wa mahalluha fil qalbi. Tempatnya niat itu di dalam hati, kami tahu itu. Tapi di sini yang dipermasalahkan itu kan melafadzkan niatnya. Yang dipermasalahkan itu tentang melafadzkan niatnya. Apakah tidak ada dalil yang mendukung amaliyah orang-orang sekarang yang melafadzkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan? Tidak ada. Atau usolli fardhu subhi, atau nawaitul umratah? Tidak ada. Mari kita buka kitab I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati. Di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan bahwasanya qauluhu, perkataan Kiai Musannif, bil qalbi, niat itu dengan hati, bayanun li mahallin niyati, menjelaskan tentang tempatnya niat. Jadi tempatnya niat itu di hati, bukan di lisan. Kalau di lisan itu talaffuz namanya. Lanjut, qauluhu wa la yushtaratu, dan tidak disyaratkan, tidak harus at-talaffuz biha ay bin niyati, melafadzkan niat itu tidak diharuskan. Kasairi niyatil ibadati, seperti ibadah-ibadah yang lain misalnya tidak disyaratkan, tidak harus melafadzkan niat itu. Qauluhu bal yundabuh ay at-talaffudu biha liyusa'idal lisanuh al-qalbah. Akan tetapi kata Kiai Musannifnya I'anatul Talibin ini, kata musannifnya I'anah ini, talaffuz, melafadzkan niat, ay at-talaffudu biha, melafadzkan niat, yundabuh, bal yundabuh, dianjurkan. Untuk apa dianjurkan melafadzkan niat? Liyusa'idal lisanuh al-qalbah, agar lisan itu bisa membantu hati. Membantu hati bagaimana? Membantu hati agar hati semakin mantap. Kalau saya besok puasa wajib atau sunnah, kalau saya sholat wajib apa sholat sunnah, hati itu akan lebih mantap. Dan itu benar terjadi karena kami pelakunya. Pelaku daripada talaffuz bin niyat itu menggunakan usolli dan tidak menggunakan usolli itu beda. Silahkan kalau Anda tidak percaya, cek sendiri, buktikan sendiri. Pakai usolli atau pakai nawaitu shauma ghadin, besoknya lagi tidak usah pakai. Itu lebih mantap yang pakai nawaitu, pakai talaffuz. Lantas hukumnya bagaimana? Apakah wajib? Tidak. La yushtaratu, tidak disyaratkan.
Tidak harus. Itu yang pertama. Jadi di sini sudah terbantahkan narasinya Syekh Shalih Fauzan yang mengatakan la yajuzu, tidak boleh. Boleh banget. Bahkan yundabu, dianjurkan. Selanjutnya yang kedua, menurut Syekh Utsman Khamis, menurut Syekh Utsman ini niat itu di dalam hati. Iya, kita juga sepakat niat itu dalam hati. Sedangkan melafatkan niat itu tidak usah. Ya, tidak usah katanya, karena tidak lam yarid anin nabi, tidak datang dari nabi, tidak datang dari sahabat, tidak datang dari tabi'in, tidak datang dari ulama salaf, dari salafun salih tidak datang. Benarkah demikian? Itu adalah salah besar. Jawabannya itu adalah salah besar. Kenapa? Karena yang menggagas talafud bin niat pertama kali itu adalah Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Asy-Syafi'i hidup di masa salaf. Karena definisi salaf itu 3 generasi pertama, 100 tahun, 200, 300 itu salaf. Ke belakang dari 300 itu namanya khalaf. Imam Syafi'i, kenapa Anda tolak dalilnya? Kalaulah memang Anda tidak mengakui, tidak mengikuti pendapat Syafi'i, Anda cukup menjelaskan, tidak usah mengatakan tidak ada. Ini adalah catatan besar untuk para kawan-kawan Salafi Wahabi, bahwasanya ini dari Imam Asy-Syafi'i, dari kalangan salaf. Lebih salaf mana Anda dengan Imam Asy-Syafi'i? Anda mengikuti pendapatnya Albani, Ibnu Baz, Utsaimin, Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang Anda ikuti adalah beliau-beliau itu. Beliau itu ulama, adalah orang kontemporer di belakang. Mereka hidup di tahun 1999. Albani itu masih, Syekh Albani itu masih kemarin. Dibandingkan dengan Imam Asy-Syafi'i yang hidup di masa salaf. Lebih salaf mana Anda dengan kami? Kami pengikut madhab Syafi'i. Sanad kami jelas. Sedangkan Anda dari Albani, dari Muhammad bin Abdul Wahhab kemana? Bukankah Muhammad bin Abdul Wahhab dalam biografinya sendiri mengatakan bahwa katanya madhabnya itu adalah ijtihad. Madhabnya bermadhab ijtihad. Dalam biografinya sendiri mengatakan demikian. Jadi mujaddid begitu. Siapa yang mengakui bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah mujaddid? Mari kita berlapang dada. Kami sadar kami itu berbeda dengan kalian. Kalau kalian itu memang tidak mengamalkan niat, silahkan. Kami melafatkan niat dan kami punya dalil. Kami punya panutan. Begitu kawan-kawan. Dan yang kedua, ini pelajaran juga bagi kawan-kawan kita yang menganggap bahwa melafatkan niat itu wajib. Usolli itu wajib, itu tidak wajib. Atau nawaitu shauma ghadin itu tidak wajib. Misalnya kita besok mau puasa. Kita cukup dalam hati kita, saya dalam hati kita, saya puasa besok. Saya puasa besok, fardu karena Allah, cukup, tanpa lisan cukup. Untuk mendukung pendapat yang kami kemukakan, kami akan berikan pendukung dari kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam An-Nawawi menjelaskan, fa innawa biqalbihi wa lam yatalaffat bilisanihi ajza'ahu 'alal madhhab wa bihi qata'al jumhur wa fihi al-wajhu alladhi dzakarahu al-musannifu wa dzakarahu ghairuhu. Kata Imam An-Nawawi, kalau orang tersebut berniat dengan hatinya wa lam yatalaffat dan tidak melafatkan dengan lisannya, ajza'ahu, maka itu cukup sah, tidak masalah. Itu kata Imam An-Nawawi. Bahkan kata Imam An-Nawawi lebih dipertegas, contohnya dalam redaksi yang saya tandai ini, walau nawa biqalbihi salat ad-duhri wa jara ala lisanihi salat al-asri,
in aqadat sholatul zuhri. Kata Imam An-Nawawi, kalau ada orang sholat, di hatinya niatnya sholat maghrib, sholat zuhur, di hatinya. Tapi di lisannya usolli fardal asri. Sedangkan di hatinya saya niat sholat zuhur dan sholatnya memang sholat zuhur. Itu in aqadat. Sah sholatnya. Walaupun di lisan sholat asar. Usollinya usolli fardal asri. Kenapa? Karena yang syarat itu di hati. Yang wajib itu di hati tadi, niat itu. Sedangkan lisan itu yundab, dianjurkan. Begitu, kawan-kawan. Jadi, untuk tanggapan video ini, untuk dua syekh yang telah saya berikan tanggapan ini, pertama, kawan-kawan salafi, saya bukan ingin merendahkan syekh kalian. Syekh kalian ya tetaplah syekh kalian. Karena videonya syekh ini banyak beredar di kalangan kami, maka kami wajib untuk memberikan tanggapan bahwa apa yang beliau sampaikan itu tidak benar. Tidak benarnya di mana? Ya bertentangan dengan kitab kami. Dengan kitab Al-Um bertentangan, dengan kitab Majmu' bertentangan, dengan kitab I'anatul Talibin juga bertentangan apa yang disampaikan oleh syekh kalian itu. Kalau kalian tidak mengamalkan silahkan. Tapi jangan sekali-kali menyalahkan amaliyah kami, karena kami akan siap untuk memberikan tanggapan kepada kalian. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau benar ini fadlun minallah, karunia dari Allah. Kalau salah ini murni dari kesalahan saya pribadi. Al-haqir, ana astaghfirur rahman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afwu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.